Keadilan untuk Tobias Silak. Pernyataan sikap. Penembakan terhadap Tobias Silak, staf Bawaslu Kabupaten Yahukimo pada tanggal 20 Agustus 2024 oleh gabungan Operasi Damai Kartens di Jalan Sekla merupakan satu dari sekian banyak kasus yang terjadi selama ini di atas tanah Papua tanpa keadilan hukum. Papua menghadapi situasi hak asasi manusia yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Konflik yang sedang berlangsung puluhan tahun belum terselesaikan justru semakin meningkat sejak Desember 2018 sampai 2025. Lonjakan pembunuhan di luar hukum, penghilangan nyawa secara paksa, dan penyiksaan oleh aparat keamanan terutama di wilayah konflik semakin memburuk, serta kebebasan berekspresi tanpa dibatasi dengan pihak berwenang dan membubarkan protes aksi damai. Tidak terlepas dari rangkaian peristiwa kekerasan di atas tanah Papua, penembakan terhadap almarhum Tobias Silak dan Naro Dapla merupakan wujud nyata bahwa Papua menjadi daerah operasi militer. Dari praktek kekerasan terhadap warga sipil, Jakarta tidak punya niat untuk membangun Papua dan tegakkan keadilan, kecuali merampok sumber daya alam yang tersedia dengan jalan pembantaian, pemerkosaan, pembunuhan, dan penghilangan nyawa secara paksa. Hal tersebut terbukti dari pendekatan Jakarta dalam 5 tahun terakhir. Pendopan militer organik dan non-organik dalam jumlah yang besar di seluruh tanah Papua. Selanjutnya, pasca penembakan Tobias Silak, keluarga korban dan 12 suku di Yahukimo menolak perbuatan, namun dalam proses hukum tidak ada titik terang. Padahal banyak bukti hasil dari investigasi Komnas HAM RI pada 24 sampai 26 September 2024 dan hasil investigasi diumumkan secara langsung di Indonesia maupun Papua pada tanggal 16 Desember 2024. Maka mengeluarkan hasil investigasi untuk kemudian ditindaklanjuti proses penyelidikan terhadap pelaku. Selanjutnya, tim penyidik Polda melakukan pemeriksaan terhadap 36 saksi termasuk dari keluarga 3 dari keluarga korban serta menyita barang bukti lainnya. Dan tim penyidik kemudian melakukan gelar perkara pada tanggal 13 Januari 2025. Barulah mendapatkan surat perkembangan penyidikan kasus SP2HP oleh tim penyidik Polda. Dalam surat itu hanya 2 orang kasus Polda yang menangkap 4 pelaku, justru melindungi kedua pelaku di level komandan dan berusaha memperlambat proses penyelidikan hingga memasuki 10 bulan lebih baru lambat.